Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pengaruh kolaborasi dan integritas terhadap kinerja pegawai. Untuk jadi di sini ada variabel kolaborasi X1, X2-nya itu integritas. Kolaborasi itu adalah kerjasama ya. Jadi dengan kerjasama yang baik nanti akan timbul sinergi itu yang positif. Jadi sinergi itu hasilnya dari kolaborasi. Jadi kinerja dari tim itu bisa membantu satu sama lain ya. Kinerja dari pegawai semakin meningkat, kinerja tim semakin meningkat, kemudian kinerja organisasi, Pemkot, di sini di dinas dishub ya, itu akan semakin meningkat. Kemudian integritas itu kejujuran ya, terus mau bekerja keras. Dengan adanya integritas yang tinggi, maka ini untuk teorinya bisa dibaca lagi, dipelajari lagi. Dengan integritas yang tinggi ya akan meningkatkan kinerja. Jadi sebenarnya ini untuk penelitian itu sederhana saja. X1 pengaruhnya terhadap kinerja ya, X2 pengaruhnya terhadap kinerja. Kemudian kolaborasi itu X1 ya. Kemudian untuk integritas itu X2. Di sini adalah variabel yang bebas atau independen, atau variabel yang tidak tergantung. Yang tergantung apa? Ya kinerjanya tergantung dari kolaborasinya itu bagus apa enggak. Kalau kolaborasi menghasilkan sinergi yang negatif ya, itu kan nggak bagus ya. Jadi diharapkan kolaborasi ini menghasilkan kerjasama, saling membantu, sehingga sinergi positif ya, sehingga kinerja pegawai itu bisa meningkat. Kemudian integritas itu kejujuran. Jadi diharapkan pegawai itu memiliki kejujuran dan loyalitas, bekerja dengan keras, kemudian taat pada pimpinan. Jadi mempunyai suatu karakter atau sifat-sifat yang bagus ya di dalam pekerjaan itu, sehingga kinerja pegawai itu semakin baik. Jadi variabel X1 itu dia akan membawa kinerjanya ini. Jadi dia kalau kinerja kolaborasinya itu bagus, dia akan kinerjanya akan semakin ngatur ya, akan tertarik di sini ya, mengikuti. Jadi kalau variabel X1-nya itu bebas, dia bergeraknya kemana, dia mau turun mau ke atas, itu dia nggak tergantung apa-apa, namanya variabel bebas. Jadi kalau variabel terikat, dia tergantung dari X-nya ini X, ini Y, jadi gitu. Seperti balon udara itu, di sini kan dia balon itu bebas bergerak ya. Kalau di sini ada penumpangnya di sini, nah dia mengikuti ini. Jadi kalau dia naik, dia akan naik juga. Jadi ini variabelnya ini bebas. Kemudian yang di bawah ini, kenapa? Yang X1-nya tadi berarti variabel bebas. X1. Ya X1, yang X2-nya itu yang mengikuti. Bukan, Y-nya. Y-nya. Oh, Y-nya. Y-nya yang mengikuti. X2 itu juga bebas. Jadi variabel, kenapa kok analisis regresi linear berganda? Kenapa kok berganda? Karena variabel bebasnya lebih dari satu. Kalau regresi itu nanti ditarik garis lurus. Nanti ditemukan rumusan rumus itu ya, persamaan regresinya itu nanti ada. Jadi itu regresi itu menarik garis lurus, menarik persamaan, menghasilkan persamaan
Jadi dia berapa persen pengaruhnya? Misalnya 40% ya. Jadi kalau semakin meningkat kolaborasinya, kinerja akan meningkat juga. Kemudian integritas. Kalau integritas semakin meningkat, kinerja pegawai akan semakin meningkat. Nanti tergantung di mana yang lebih dominan yang mana. Dominan itu berpengaruh lebih besar ya dari variabel yang lainnya. Di sini diduga kolaborasi itu memiliki pengaruh yang lebih besar dari variabel lain sehingga dikatakan kolaborasi itu berpengaruh dominan terhadap kinerja. Jadi integritas itu pada dasarnya sudah ada ya, kejujuran, loyalitas. Kemudian itu perlu ditingkatkan lagi dengan kolaborasi. Jadi sebagai pimpinan, calon pimpinan itu perlu kita menekankan kerjasama. Misalnya dengan teman-teman, kalau kolaborasinya itu kurang bagus ya, jangan begitu, kita itu harus kerjasama. Nah, misalnya jangan iri dengki. Kalau misalnya kolaborasi membuli seseorang, kan kasihan kan gitu ya. Jadi pekerjaannya dia akan terganggu. Makanya harus ada kolaborasi yang positif sehingga kinerja pegawai yang bersangkutan dan kinerja tim itu semakin tinggi. Seperti itu. Itu kerangka konseptualnya. Jadi mulai dari pertama itu dari bab 1, 2, 3 semuanya ada variabel ini. Variabel ini menjadi suatu permasalahan. Jadi di bab 1 itu ada rumusan masalah ya, permasalahan, rumusan masalahnya apa. Kemudian di bab 2 itu ada teori, terus ada penelitian terdahulu yang relevan, ada konseptual dan ada hipotesis. Kemudian di bab 3 ini adalah metodologinya apa, sampelnya berapa gitu. Sampel nanti populasi sampel bisa dicek lagi apa sudah benar nanti. Jadi di bab pendahuluan, saya mulai dari awal ya. Pendahuluan itu kenapa kita meneliti? Karena di situ ada gap ya. Gap itu antara harapan dan kenyataan. Harapannya kita mempunyai kolaborasi antar pegawai, tetapi mungkin di situ ada permasalahan kolaborasi ya. Nah, misalnya di sini begini, kalau di dinas perhubungan itu bisa koordinasi dengan kepolisian ya. Kemudian kalau ada acara itu dia kolaborasi dengan pasukan gabungan itu untuk lebih mengamankan itu. Kenapa kok di Irian itu belum bisa diselesaikan dengan paripurna KKB UPM? Ya mungkin salah satunya kolaborasi. Buktinya Marinir diantemi sama Brimo. Nah itu. Jadi kolaborasi, kerjasama ini yang perlu kita perkuat supaya bisa menyelesaikan pekerjaan, kinerja, permasalahan yang ada di daerah itu bisa diselesaikan gitu. Jadi perlu ada kolaborasi, perlu ada integritas. Jadi di bab 1 adalah permasalahan. Mengapa kita teliti? Karena di situ ada gap antara harapan dan kenyataan, antara teori dengan kenyataan. Itu masih perlu disinkronkan, perlu ditingkatkan. Sama juga integritas, karena banyak yang menjadi sorotan dari masyarakat mengenai kejujuran aparat karena korupsi ya. Fakta integritas itu kalau di kepolisian itu fakta integritas, di sini bebas korupsi. Tapi kalau ngurusi STNK sama SIM nggak selesai. Kalau lewat belakang cepat, nah itu kan repot. Kita ini bebas korupsi, tulisannya doang. Berarti di situ ada gap ya. Jadi kalau semua
PNS, ASN, aparat itu bisa memegang integritas, itu Indonesia itu pasti maju. Katanya Mahfud MD yang kalah itu ya. Kalau korupsi 270 triliun itu kalau dibagi ke setiap orang itu dapat 20 juta. Makanya kalau benar-benar Indonesia itu punya integritas yang tinggi, korupsi tidak ada, itu masyarakat itu senang, dia bekerja itu penghasilannya akan semakin meningkat ya. Termasuk ASN sendiri itu akan menuai hasilnya juga, karena kesalahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya bayarannya berkurang ya kan, ada potongan gini terus naiknya itu kalau saya prediksi itu antara 5-10% untuk mencapai visi negara Indonesia maju. Di situ tahun 45 itu sudah kita sesuai negara maju, standarnya itu 50 juta per bulan penghasilannya UMR dan ASN. Itu kalau dihitung kenaikannya itu ya antara, kalau sekarang 10 ya sekitar 7% itu ya. Kalau cuman 2% itu kurang. Jadi antara memang semuanya terkait, tapi nanti Bapak Ibu ini harus membahas ini ya. Ini cuman wawasan aja. Jadi kalau integritas itu tinggi, itu nanti secara bertahap korupsi diberantas, itu pemerintah menjadi bersih, transparan, akuntabilitasnya semakin tinggi. Juga masyarakat itu ada menggugah partisipasi masyarakat itu, termasuk pelayanan publik ya. Itu akhirnya nanti bisa tercapai kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk ASN itu semakin meningkat. Itu minimal itu 7% per tahun untuk mencapai tahun 2045. Kalau di negara lain yang sudah maju itu standarnya segitu, sudah tinggi. Bagaimana kita meningkatkan integritas itu semakin meningkat sehingga kinerja menjadi semakin tinggi, hasilnya dalam pelayanan publik itu semakin bagus ya, kepembangunan masyarakat itu semakin sejahtera, kemudian ekonomi tambah lancar. Di situ ada pajak itu yang membiayai ASN, jadi saling ada ketergantungan, take and give. Jadi itu permasalahan di dalam penelitian. Kemudian ada rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini adalah tanda tanya aja, apakah X1 X2 berpengaruh terhadap Y ya, kinerja secara simultan. Di sini ada parsial, di sini ada yang dominan. Jadi tiga ini SPD, simultan, parsial, dominan ya. Di sini juga ada variabel X1-nya X2 sama Y ya, di sini kata-katanya itu. Tapi di sini adalah apakah. Jadi research question, kalau dari bahasa Inggris itu research question atau pertanyaan dalam penelitian itu ada dua ya. Di sini rumusan masalah dan tujuan itu hampir sama ya. Rumusan masalah dan tujuan itu sama. Di sini untuk tujuan itu untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang ini secara parsial. Yang ini untuk mengetahui manakah di antara variabel itu yang berpengaruh dominan. Ini nanti sama dengan di hipotesis dan kesimpulan. Kalau hipotesis itu jawaban sementara atau pernyataan yang masih lemah yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipo itu lemah, tesis itu pernyataan atau jawaban sementara ya. Jadi di sini bahwa atau diduga bahwa X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Terus di sini ada parsial, di sini diduga bahwa kolaborasi mempunyai pengaruh dominan. Jadi antara rumusan masalah, tujuan dan hipotesis itu sama kata-katanya. Cuman
yang membedakan itu adalah awalannya atau konteksnya. Kalau konteks di rumusan masalah itu adalah pertanyaan ya. Kalau di tujuan itu untuk mengetahui bahasanya. Kalau untuk hipotesis itu diduga ya, dugaan. Diduga bahwa kemudian ada manfaat. Nah, manfaat ini ya itu manfaat bagi kampus untuk memberikan keanekaragaman pustaka, kemudian variabel dari pengembangan variabel sumber daya manusia untuk sebagai bahan dari penelitian yang selanjutnya ya. Kemudian di organisasi atau di pegawai sendiri itu bisa menerapkan teori ya, menganalisis keadaan, kemudian menerapkan teorinya itu supaya kinerjanya semakin meningkat. Kemudian nanti arahnya ke manfaat bagi organisasi dan pemerintah. Organisasi sebagai tim, kemudian di dinas atau di kecamatan itu nanti bisa meningkat. Nanti arahnya ke, kalau di dalam manajemen strategi itu terdapat sinkronisasi ya, alignment atau sinkronisasi dengan tujuan negara. Tujuan negara itu kan mensejahterakan masyarakat ya, bukan menyeseng sarapan. Katanya Pak Mahfud itu menyeseng sarakan, ya apa yang betul ya? Menyengsarakan. Nah itu Pak. Kalau diulang ya saya susah ini. Menyeseng. Jadi tujuannya itu manfaatnya bagi negara, masyarakat, nanti juga akhirnya ke kesejahteraan dari para pegawai itu sendiri. Kemudian ada tinjauan pustaka, itu adalah pengertian ya, ada tinjauan secara teori, pendapat para ahli mengenai variabel yang kita teliti. Kemudian ada kerangka penelitian terdahulu, itu yang relevan dengan penelitian kita. Itu bisa menjadi acuan bagi para peneliti. Jadi jurnal-jurnal penelitian yang terdahulu itu kita cuplik di sini sebagai inspirasi kita untuk melakukan penelitian dengan variabel yang relevan. Kemudian ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu adalah batasan penelitian yang harus kita jelaskan ya. Jadi di sini dari gambar ini bisa kita lihat di sini adalah variabel bebasnya X1 X2, kemudian pengaruhnya terhadap Y, terus ini ada pengaruh parsial, terus ada pengaruh yang simultan dan pengaruh dominan. Jadi itu penelitian kita hanya di sini. Jadi sulit itu ujian skripsi, ujian tesis ya nggak sulit kalau kita mau belajar sedikit-sedikit ya kan. Nah, terus kita tidak hanya menghafalkan tapi memahami, kalau bisa nanti diterapkan di organisasi kita. Jadi penelitian kita mempunyai kerangka tersendiri, namanya kerangka konseptual atau kerangka pemikiran atau benang merah ya, atau relnya itu tidak boleh melenceng dari sini dan dibatasi di sini variabelnya. Kalau untuk masalah wawasan itu juga penting, tapi nanti mengerucut ke variabel kita dalam menjawab pertanyaan itu. Kemudian di sini ada hipotesis, yaitu jawaban sementara. Nanti kalau sudah dianalisis, datanya dikumpulkan, kemudian dianalisis secara statistik, kemudian ada kesimpulan yang sudah terakhir ya, itu adalah kesimpulan dari skripsi atau penelitian kita ini tentang pengaruh kolaborasi dan integritas terhadap kinerja.
itu baik secara simultan, parsial maupun dominan. Nanti jawabannya kolaborasi dan integritas itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja secara simultan. Yang kedua itu secara parsial, dan yang ketiga kolaborasi itu berpengaruh dominan ya terhadap kinerja pegawai. Nanti Bapak ditanya yang dominan yang mana, Pak? Nah, itu harus paham. Jadi penelitian kita itu sebenarnya sederhana, cuman kita untuk statistiknya ya harus belajar perlahan-lahan, Pak ya. Jadi pada intinya di sini untuk jenis penelitiannya adalah kuantitatif itu berupa angka. Kalau kualitatif itu cuman kayak misalnya KKN di desa itu ya, laporannya perkembangan desa Sumbersari, Kota Jember, itu nanti dideskripsikan ya, cerita macam-macam, kegiatannya apa, itu ekonominya bagaimana, geografinya bagaimana, pendidikannya bagaimana, itu diuraikan semuanya. Itu deskriptif atau kualitatif ya. Kalau di sini ini adalah berupa angka-angka. Jadi dari pertanyaan nanti misalnya untuk kolaborasi itu sejauh mana kerjasama antar pegawai ya. Kemudian bagaimana koordinasi antar bagian misalnya di situ. Jadi kalau ditanyakan masalah honor itu nggak tepat, berarti dia indikatornya nggak tepat. Jadi kalau kolaborasi itu apa nanti deskripsinya ya, kemudian indikatornya apa. Jadi kalau kuantitatif itu kita berupa angka-angka dan dianalisis dengan bantuan SPSS, program statistik. SPSS itu adalah Statistical Program for Social Science, SPSS. Nanti ada materi yang saya sampaikan, nanti bisa di email atau di WA. Kemudian untuk ada populasi dan sampel populasi itu berapa jumlah pegawai di tempat kita, kemudian sampel itu bagiannya yang kita bagikan kuesioner atau respondennya. Itu misalnya 50%. Kalau 100% ya enggak apa-apa. Kalau sedikit ya 100%, minimal itu 30 untuk sampelnya. Itu bisa dianalisis ya. Kemudian di sini ada identifikasi variabel, terus definisi operasional. Jadi variabelnya X1 apa, X2 apa, kemudian Y-nya apa. Kalau operasional itu kolaborasi itu apa sih? Kalau misalnya nggak hafal Pak Arif, ya aja, improvisasi atau pengalaman Bapak itu gimana. Jadi kalau misalnya kalau hafal ya nggak apa-apa, bagus. Kemudian ada indikator tadi ya, indikator itu harus yang sinkron ya, yang bisa menggambarkan variabelnya, berarti dia valid. Kemudian sumber datanya itu primer, karena kita mengambil data itu dari kuesioner, data langsung dari lapangan ya. Kalau sekunder itu data-data yang sudah tercatat, yang sudah ada itu sekunder ya. Misalnya data pegawai, kemudian struktur organisasi, kemudian kondisi di tupoksinya misalnya, itu adalah data sekunder. Jadi ada dua di sini. Sebenarnya penelitian kita ini adalah data primer ya, tapi untuk sekundernya adalah pendukung saja. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner sama studi literatur ya. Kemudian di sini ada validitas, reliabilitas untuk uji instrumennya. Jadi instrumen itu enggak, instrumen itu ada dua ya, indikatornya sama kuesionernya sendiri secara keseluruhan. Kalau validitas itu butir pertanyaannya apakah bisa menggambarkan variabelnya ya. Misalnya kalau kolaborasi itu